Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah pemberdayaan ekonomi dengan makalah yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Miskin. A. Pengertian pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata power, yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Menurut Mas'ud, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat. Pemberdayaan inilah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan merujuk kepada kemampuan seseorang, khususnya orang dalam kelompok lemah dan rentan. Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, karena kemiskinan dan keterbelakangan menyebabkan tumbuh suburnya ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan masyarakat tidak hanya dalam aspek ekonomi yang rendah atau kemiskinan, tapi ketidakberdayaan masyarakat dapat disebabkan karena minoritas wanita, populasi lanjut usia, dan penyandang cacat. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam membangun di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan untuk gagasan awal untuk menyadarkan kembali betapa besarnya peran dan posisi dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas masyarakat tidak memberikan tanggapan secara positif terhadap upaya-upaya pengembangan kapasitas yang dilaksanakan, maka tidak dapat dipastikan upaya tersebut akan berdaya guna dan hasil sesuai tujuan yang dicapai. Usaha-usaha pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan disesuaikan dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang belum memperoleh lapangan pekerjaan, atau dengan kata lain masyarakat yang belum bekerja, memfokuskan pemberdayaan untuk meningkatkan potensi yang mereka miliki. Sedangkan bagi masyarakat yang telah bekerja, pemberdayaannya adalah meningkatkan kemampuan untuk berprestasi. Ada 3 indikator keberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Sedangkan indikator pemberdayaan yaitu merupakan kegiatan terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah dan kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas. Saya akan membacakan materi berikutnya, yaitu tujuan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kemandirian. Kemandirian dalam masyarakat adalah suatu kondisi yang ditandai kemampuan untuk berpikir, memutuskan suatu hal yang dipandang tepat demi pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan atau daya yang dimiliki. Pada intinya, kemandirian dalam hal berpikir, bertindak, dan pengendalian diri. Menurut Mardi Kanto, terdapat 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang tahapan pemberdayaan masyarakat. Tahapan pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan, tahap atau langkah yang dilakukan. Berikut ini adalah tahap pemberdayaan masyarakat. Pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, ada 2 tahap yang harus dikerjakan, yaitu pertama, penyajian petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker dan kedua, penyimpanan lapangan
dan dasarnya dilakukan secara non-direktif. Dan kedua, tahap pengkajian. Tahap ini merupakan proses pengkajian, yaitu dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, petugas harus mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang memiliki klin. 3. Tahap perencanaan. Pada tahapan ini, petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini, masyarakat mengharapkan dapat memiliki beberapa alternatif program dan kegiatan yang dilakukannya. 4. Tahap pemformasian rencana aksi. Pada tahap ini, agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu mengkonformalisasikan gagasan mereka untuk bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan membuat proposal kepada penyandang dana. Kelima, tahap implementasi. Dalam upaya pelaksanaan program, masyarakat sebagai kader diharapkan kepada menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena kadang suatu sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangannya. Tahapan evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaik dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuk suatu sistem komunitas dalam pengawasan secara internal. Ketujuh, tahap termilisasi. Tahap termilisasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunikasi sasaran. Dalam tahap ini dihadapkan proyek harus secara berhenti, artinya masyarakat yang diberadakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup dengan baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang. Sasaran pemberdayaan masyarakat. Sasaran utama dari pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin yang diharapkan dengan adanya upaya melalui proses pemberdayaan masyarakat ini. Masyarakat miskin dapat lebih mampu dan berdaya. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai strategi untuk mencapai tujuan meningkatkannya kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Masyarakat miskin merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini merupakan penguatan agar mampu memanfaatkan daya yang dimiliki. Poin selanjutnya, pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat mengacu pada empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan, hendaknya pendekatan yang dipakai adalah 1. Pendekatan target, artinya upayanya harus terarah kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhan. 2. Mengikutsertakan bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. 3. Pendekatan kelompok, karena secara individual masyarakat miskin sulit memecahkan masalahnya sendiri
Di samping itu, kemitraan usaha antar kelompok yang lebih baik saling menguntungkan dan memajukan kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.